Halo semuanya, kembali lagi ke channel Zigzag Tarot. Hari ini kita akan melihat ya teman-teman, apakah ada penyesalannya untuk mereka yang telah meninggalkan Virgo ya. Dia lah dia, jangan mereka, mereka itu ramai ya. Oke, pikirkan orang yang ingin kamu lihat ya, karena orang yang telah meninggalkan kamu kan banyak ya. Baik kamu mau memikirkan mantan atau bahkan dia yang tiba-tiba menghilang ya, intinya pikirkan dia ya teman-teman. Baik itu mantan atau siapapun ya yang ingin kamu lihat ya. Cukup satu orang aja, jangan berlebih-lebih ya. Oke, di sini sebelumnya saya ingatkan ini pembacaan umum. Jadi energinya bisa terbolak-balik ya. Nggak bisa resonate untuk semuanya. Jadi saya harap seandainya nggak resonate, kalian bisa mencari reader yang lain yang mungkin menurut kalian tepat dan cocok. Nah, dan juga di sini kita melihat apa ya? Apakah ada penyesalan ya teman-teman? Itu bisa dibilang kondisi ya. Yes no question juga. Ya udah, kita tarik aja energinya apa. Oke, di sini energinya Wheel of Fortune. Bisa dibilang saat ini dia yang telah meninggalkan kamu Virgo, itu bisa dibilang dia mulai menuju ke arah perubahan yang lebih baik ya. Atau bahkan sudah berubah menjadi lebih baik. Ya udah, kita bentang aja ini untuk klarifikasi, saya naikkan aja teman-teman. Oke, kita bentang 5 kartu ke samping. Oke, dan juga jika ada gangguan suara saya mohon maaf ya, karena saya buat video di siang hari. Oke, jam-jamnya beraktivitas ya. Mau masuk siang lah. Ini jam berapa? Jam 10, jam 11 ya. Oke, dan juga bagi yang mau personal, kalian bisa japri saya. Karena apa ya, nggak ada apa-apa. Kalau kalian pengen lebih detail aja, karena ini kan general teman-teman. Oke, kita santai aja ya, jangan terlalu canggung. Karena biar kalian nggak bosan juga. Ya udah, saya bacakan langsung di sini. Energinya sudah saya bilang ya, Wheel of Fortune itu dia mulai menuju ke suatu perubahan yang lebih baik ya. Ada perubahan lah di dalam dirinya. Saya nggak tahu jalan cerita kalian apa. Mungkin dulu ada yang menjalani hubungan terlarang, atau bahkan ada yang hubungan tanpa status ya, mendadak hilang gitu, atau bahkan meninggalkan. maaf. Oke, di sini saat ini kondisinya dia lebih memperjuangkan. Kita masukkan yes no question dulu ya sebentar. Satu, ingat kunci yes no question. Kalau pedang dan tongkat nih, itu lebih ke arah yes ya. Kalau cup dan koin, ini nggak ada cup koin aja, berarti itu no ya. Cup dan koin no, pedang dan tongkat yes. 1 2 3 4 5 1 2. Oke, ini lebih ke arah yes. Dia ada penyesalan di dalam ini ya, di dalam cerita ini. Tetapi dia lebih apa ya? Mungkin dia bisa mengontrolnya. Tidak terlihat lah ya teman-teman, tetapi hatinya ada rasa menyesal. Di sini dia The Chariot soalnya. Dia berani ya, orang yang berani, The Emperor juga. Dia nggak takut ya. Dia mencoba lebih apa ya? Lebih mementingkan apa yang menurut dia penting, walaupun ada rasa penyesalan. Tapi dia lebih berpikiran positif aja di sini gambarannya. Ya udah. Di sini dia lebih memperjuangkan apa yang menurut dia itu penting ya. Baik pekerjaan atau pacar yang baru, cinta yang baru ya, pasangan yang baru. Di sini dia 2 pedang. 2 pedang itu bisa dibilang dia bingung dalam hal apa? Bingung tentang kisah dia yang dulu dengan kamu Virgo. Oke. Di sini dia mau melangkah maju ya. Bisa dibilang seperti itu, dia mau melangkah maju, tetapi dia masih bingung, masih ragu. Karena apa ini? Karena cerita yang dulu. Waduh, kucingku manjat tuh. Oke, lanjut aja. Dia masih ragu untuk melangkah maju karena apa? Karena ada masa lalu yang apa ya, menyangkut di dalam dirinya, di dalam pikirannya. Itulah yang membuat dia bingung dan ragu di sini. Page of Wands, mungkin dia masih menunggu kabar dari Virgo, atau bahkan nih sebagian ada yang apa ya, dia udah ketemu orang yang baru, cinta yang baru, bisa ya. Biasanya kalau page itu apa ya, masih di tahap awal lah, intinya berkenalan gitu ya, belum menjalin satu hubungan. Oke. Ada 2 arti ya, ingat. The Hermit, atau bahkan ada yang dapat 1 aja, karena ini general ya. Banyak cerita Virgo yang saya ambil di sini. Energi Virgo teman-teman. Yaudah kita lanjut. Ingat, ini tadi menunggu kabar atau bahkan dia ketemu dengan orang yang baru.
The Hermit di sini bisa dibilang kalau udah turun The Hermit, itu dia mulai melihat ke dalam dirinya apa yang salah ya, apa yang kurang. Itu bisa dibilang dia saat ini sedang galau. Ya galaunya itu menarik diri dari keramaian, baik dari keluarga, teman ya. Dia mulai menyendiri. Dia melihat ke dalam dirinya ya. Apa yang salah itu dia ingin perbaiki biasanya. Dan di saat The Hermit ini turun, itu biasanya dia membutuhkan pembimbing ya. Maksud pembimbing itu teman curhat ya. Oke, dan juga Knight of Wands. Di sini dia mulai melangkah maju tentang petualangan yang baru. Ini bisa dibilang sebagian ada yang ini tadi saya bilang orang yang baru, naik itu bisa dibilang udah berjalan ya hubungannya. Oke, dan di saat dia berjalan ke depan dengan rintangan yang baru, cerita yang baru, ada The Moon. The Moon itu bisa dibilang keraguan, teman-teman. Ragu, dia melihat ke depan itu ragu. Karena apa? Karena ada penyesalan di dalam dirinya karena telah meninggalkan Virgo. Itu dia, atau bahkan ada kerinduan. Itu bisa juga. Ada dua arti juga di sini. Untuk di dalam cerita ini ya. Ini ada banyak arti sebenarnya kartu tarot ini. Yang nyangkut di sini ada dua gitu. Ngerti ya? Yang dimana di sini dia ini mungkin bisa dibilang gambaran seseorang yang memiliki segalanya, baik dari harta, dari kecantikan, kegantengan ya. The Star. Oke, atau juga bisa dibilang ini dia mulai memanjakan dirinya. Ini tadi, dia menarik diri, menenangkan pikirannya dengan apa? Dengan memanjakan dirinya. Bisa juga teman-teman, baik memanjakan dengan hartanya atau dengan hobi ya bisa. Oke, The Star. The Star ini bisa dibilang saat ini alam semesta membantu dia untuk menyembuhkan diri ya. Kalau ada niat di dalam dirinya, kalau nggak ada niat ya nggak akan bisa ya udah gitu terus. Rasa sakit dan rasa penyesalan itu akan tetap ada. Oke. The Hierophant ini bisa dibilang dia mulai berpikiran positif ya. Dan juga dia mulai mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Bisa juga. The Dead ini bisa dibilang dia mulai memasuki suatu cerita yang baru, siklus yang baru. Itu tadi saya bilang Wheel of Fortune, perubahan ke arah yang lebih baik. Walaupun ada sedikit keraguan ya dan kebimbangan, tetapi dia mulai membiasakan diri ya di lingkungan yang baru. Baik itu tanpa si Virgonya ya. Oke, The Sun ini kalau udah turun di saat di saat kita ada masalah itu dia akan memberikan sedikit ya pencerahan ya, jalan keluar ya. Itu sisanya kita yang menjalani ya, kita yang menyelesaikan. Dia hanya memberikan sedikit jalan. Itu The Sun ya. Atau bahkan kebahagiaan ya. The Chariot ini tadi saya bilang dia nggak takut apa-apa, dia terus berjalan ke depan tanpa memikirkan apapun itu konsekuensi, apapun itu rintangan ya, dia nggak takut omongan orang, teman-teman. The Emperor yang bisa dibilang di sini dia orang yang keras. Ini kalau dia wanita itu biasanya dia lebih kuat ya, dia lebih dominan ya, dia lebih suka mengatur di dalam hubungan. Kalau pria biasanya lebih tua ya. Intinya tegas, karakter ayah, figur ayah ya. Itu biasanya orangnya emosional sekali ya, orang yang keras tetapi hatinya lembut. Nah itu dia. Ada dua tongkat di sini dia mulai ya, memutuskan untuk apa di sini? Kita klarifikasi. Memutuskan untuk mencari cinta yang baru, memulai hubungan yang baru. Itu dia saya bilang di sini dia nggak takut apa-apa, walaupun ada penyesalan dia tetap jalan gitu, dia tetap cari pacar baru. Nih Ace of Cup ya, cinta yang baru. Oke. Di sini dia mulai menstabilkan dirinya ya, atau bahkan mulai bersedekah, memberi seseorang lah intinya mulai menyeimbangkan diri ya. Mungkin dengan cara itu dia bahagia, dia bisa menyeimbangkan dirinya. Di sini dia mulai berpergi lagi. Dia mulai menjauh dari kamu Virgo. Kondisi kalian udah renggang, itu bisa dibilang seperti itu ya. Baik ada yang hubungan tanpa status yang hilang mendadak ya, atau bahkan ada yang menjalani hubungan terlarang dulu bisa. Intinya kondisinya udah renggang di sini teman-teman. Nah, apapun masalah kalian ya, kalau memang tidak bisa bersama ya udah lepaskan ya. Kita nggak harus takut ya. Ingat alam semesta itu adil ya. Siapapun yang menyakiti akan tersakiti suatu saat teman-teman. Baik itu yang menyelingkuhi ya, atau yang menjahati, akan ada balasannya. Kalian gak harus takut jalani ya. Intinya apa? Kalian harus bisa mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Dan harus bisa mengikhlaskan rasa-rasa sakit ya. Boleh menangis, sedih itu boleh, menangislah ya. Untuk menghilangkan rasa ya, kalau kita putus gitu, kita tahan-tahan gitu gak nangis ya, itu sama aja cari penyakit gitu ya. Maksudnya gini, kita boleh melakukan segala sesuatu itu kayak menangis, marah ya, tetapi dengan apa? Dengan sewajarnya. Kita harus bisa mengontrol ya. Kita tidak boleh melakukan sesuatu itu yang berlebih-lebihan ya teman-teman. Cukup aja, sebatasnya aja gitu. Oke. Ya udah.
Mungkin sampai di sini ya pembacaan kita. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf, jika ada kekurangan kata saya mohon maaf. Dan juga bagi yang baru mampir jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Berikan masukan apapun segala kekurangan saya sehingga saya bisa merubahnya. Oke, ingat ya. Jalani saja, tetap berpikiran positif. Thank you. Dah teman-teman.